Dan kebetulan sebagai seorang dokter, itu melayani masyarakat itu sebenarnya bukan hanya mengobati, justru lebih banyak adalah menciptakan environment bagi manusia supaya itu sehat. Oleh karena itu ketika ada bencana, bagaimana menciptakan environment supaya dia cepat pulih, baik ekonomi, sosial, dan budaya, dan sebagainya, termasuk kesehatannya. Seperti itu. Jadi fungsinya itu. Saya kebetulan adalah sekolah di Fakultas Kedokteran di Undip, dan kami di S1 di Undip, dan begitu juga S3 di Undip. Dan setelah itu, seperti umumnya dokter zaman dahulu, kita semuanya langsung ditugaskan di puskesmas, dan kami waktu itu pernah ditawari puskesmas mana begitu. Saya langsung ngomong waktu itu saya ingin puskesmas yang kami masih bisa jalan kaki ke desa-desanya. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan juga membantu memberi solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama salah seorang alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Dr. Budi Laksono, Magister Health Science. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ini statusnya yang tepat saya tidak tahu, tapi beliau itu relawan segala bencana, kira-kira gitu. Sehat, Dok? Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Dok, mungkin bisa diceritakan ya, orang mungkin mengenal dokter sekarang hadir di mana-mana setiap kali ada bencana, termasuk pandemi COVID ini. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu proses Dr. Budi Laksono ini ketika kuliah di Undip, kemudian mengabdi di puskesmas, kemudian menjadi relawan yang sangat terkenal itu pengadaan jamban, dan juga relawan bencana di mana-mana ada bencana selalu hadir. Terakhir juga mengurus pandemi COVID, menyediakan donor plasma. Juga saya lihat peralatan-peralatan yang macam-macam yang juga diciptakan. Monggo, Dok, silakan cerita, Dok. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya semua yang kita lakukan semuanya itu sebenarnya satu, yaitu kemanusiaan. Karena memang tujuan dari semua ilmu kita ini adalah untuk kemanusiaan. Nah, manusia memerlukan apa saja, manusia memerlukan apa saja, saat apa saja, itulah yang harus kita bantukan. Dan kebetulan sebagai seorang dokter, itu melayani masyarakat itu sebenarnya bukan hanya mengobati, justru lebih banyak adalah menciptakan environment bagi manusia supaya itu sehat. Oleh karena itu ketika ada bencana, bagaimana menciptakan environment supaya dia cepat pulih, baik ekonomi, sosial, dan budaya, dan sebagainya, termasuk kesehatannya. Seperti itu. Jadi fungsinya itu. Saya kebetulan adalah sekolah di Fakultas Kedokteran di Undip, dan kami di S1 di Undip, dan begitu juga S3 di Undip. Dan setelah itu, seperti umumnya dokter zaman dahulu, kita semuanya langsung ditugaskan di puskesmas, dan kami
waktu itu pernah ditawari puskesmas mana gitu. Saya langsung ngomong waktu itu saya ingin puskesmas yang kami masih bisa jalan kaki ke desa-desanya. Dan alhamdulillah ternyata di Jawa Tengah ada, yaitu Puskesmas Kandang Serang Kabupaten Semarang, di mana saya kalau posyandu ke desa selatan, Pekalongan bukan? Itu harus jalan kaki 3 hari. Ya. Pekalongan. Pekalongan. Ya. Dalam konteks pelayanan kami di puskesmas itu, kami melihat bagaimana kita melayani masyarakat. Dan masyarakat di sana ada beberapa terpapar dari ketidaktahuan tentang sanitasi, tidak tahu tentang bagaimana membuat itu murah dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat dari riset yang kami lakukan di lapangan, dampaknya adalah banyak orang-orang yang seharusnya tidak cacingan misalnya, tapi dia harus cacingan. Sebenarnya tidak harus TBC, tidak harus tipes, tapi dia harus sakit ini. Kuncinya di satu, pemahaman. Pemahaman itu dalam konteks ini adalah lingkungan. Lingkungan salah satunya adalah sanitasi. Makanya kita dorong untuk membuat sanitasi dan kita jadikan hitungan sebagai lahan untuk riset awal. Kenapa mereka nggak punya jamban? Itu pertanyaan yang sebenarnya sepele, tetapi jawabannya sangat kompleks sekali. Nah, disitulah kami punya riset kualitatif untuk menarik apa yang menjadi masalah mereka itu nggak punya jamban. Dan kemudian kita selesaikan dengan solusi apa? Kalau dia ingin jamban yang seperti ini, kita carikan solusi. Alhamdulillah waktu itu kita punya jamban amfibi namanya, yang bisa dipakai oleh orang terpelajar atau tidak terpelajar, bisa dipakai oleh orang miskin maupun orang kaya, bisa dipakai dengan atau tanpa air. Makanya ini disebut amfibi. Ini contoh. Dan kebetulan saat itu kami masih menjadi dokter puskesmas, kita presentasikan ke Undip, dan kemudian beberapa profesor Undip datang ke puskesmas kami untuk melihat apa sih jamban kok bisa tidak pakai air. Ini kan itu salah satu yang menarik. Hanya setelah saya tunjukkan, oh seperti ini. Nek ngene aku iso ya. Nah, kalau nek ini, makanya saya tertawa. Ini sesuatu yang sebenarnya menggeliti itu. Memang kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu ya nek ngene iso kan gitu. Tapi untuk menciptakan itu kadang-kadang perlu sesuatu renungan-renungan yang tinggi. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Ya, Dok. Itu tanpa air itu gimana? Saya sendiri juga pengen tahu itu. Ya, ini sebenarnya dalam konteks budaya kita modern saat ini sudah tidak aneh lagi. Karena kalau kami atau bapak-bapak kalau ke WC di gedung-gedung atau bahkan di hotel-hotel maju, hotel-hotel bintang 5, atau bahkan kalau pergi ke Eropa atau bahkan di sana kalau buang air tidak pakai WC, tidak pakai air itu. Kalau di pesawat kita pakai air juga kan? Pakainya tisu. Pakai tisu. Nah, pakainya tisu, nggak pakai air. Nah, kami juga seperti itu. Tetapi kalau di pesawat itu kotoran itu dispray dengan angin yang keras sehingga kotorannya bersih dari klosetnya. Tapi kalau kita nggak punya, makanya kita pakai apa itu? Maka kita punya yang disebut WC amfibi, di mana klosetnya kalau tidak ada air, klosetnya bisa dicopot sehingga orang itu bisa langsung cemplung, gitu kan? Nah, tapi ini lebih sehat daripada sembarangan. Karena apa? Meskipun itu WC cemplung, tapi ada lipsnya. Lipsnya itu penutupnya sehingga serangga tidak keluar masuk. Bagaimana orang itu bebersih tanpa air? Kita diajari pakai tisu. Kalau kita di daerah selatan, di daerah yang kering, Pacitan, Wonogiri dan sebagainya, kadang-kadang kita kita diberi jungle. Jungle. Kita kadang-kadang nggak tahu kalau mau ke belakang kalau dikasih jungle, kenapa? Oh ternyata untuk bebersih itu pakai jungle kan gitu. Kalau di NTT kita dikasih batu, kalau buang air kita kasih batu, seperti itulah. Dari dasar inilah kami katakan ini tidak pakai air bisa. Karena orang bisa pakai tisu, bisa pakai batu, bisa dan kemudian dimasukkan ke dalam, selesai. Bisa pakai daun. Sehat lagi. Bisa pakai daun lagi juga. Tapi hati-hati kalau daun ada semutnya bisa parah itu.
Dok, Ya. saya sekarang mau bertanya begini. Mungkin ajaran untuk mengabdi kepada kemanusiaan ya, kepada masyarakat itu mungkin apalagi untuk dokter mungkin diajarkan. Tapi bagaimana bisa begitu total seperti Dokter Budi Laksono ini seperti apa? Apa memang diajarkan pada waktu kuliah atau karena perkembangan apa sendiri gitu? Ya, terima kasih. Memang di dalam pendidikan kami mempunyai yang namanya IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat, di mana kami 3 bulan di dalam Koskap IKM itu, kami terjun di masyarakat, melihat masyarakat, dan kemudian menyelesaikan masalah di masyarakat. Kita diajari juga, sebenarnya dokter di seluruh Fakultas Kedokteran Undip, itu diajari juga namanya identifikasi problem di masyarakat, kemudian self-assessment, empowering, dan sebagainya. Nah, ini sangat inspiratif sehingga kita mampu, kalau kita tertarik, kita mampu memecahkan masalahnya. Tetapi bagaimana kita tertarik? Sebenarnya terus terang saya tertarik bagaimana melihat ini, itu terinspirasi oleh orang-orang yang dahulu, ya, yang dengan hatinya dia melayani masyarakat. Bahkan saya terus terang sangat terinspirasi sekali oleh Bunda Teresa. Seorang misionaris yang hidup di India, yang dengan papanya, dengan tidak punya apa-apa, dia melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan dia membuat suatu gudang beras yang tidak terpakai menjadi rumah sakit. Dan dia datang ke semua dokter-dokter, minta tolong dong, dok, 1 minggu sekali aja datang ke rumah sakit saya, melayani ini. Selebihnya dia rawat sendiri dengan timnya. Disitulah saya melihat, kalau Bunda Teresa aja bisa seperti ini, kenapa saya nggak bisa? Bertanya, kenapa Bunda Teresa itu seperti itu? Akhirnya saya melihat bahwa memang puncak dari achievement seseorang, ya puncak pencapaian, puncak kebahagiaan orang itu adalah kalau dia itu bisa berbagi, bisa memberi. Ternyata itu puncaknya. Saya pernah mengalami bagaimana waktu saya miskin. Saya berpikir, aku bahagia kalau punya mobil. Oh, aku bahagia kalau punya pacar cantik. Dan alhamdulillah semuanya, saya dapat semuanya itu. Ya. Tapi saya belum merasa kebahagiaan yang luar biasa ketika saat kita itu bisa memberi. Ini makanya sekarang saya bisa melihat banyak orang-orang yang pernah satu saat saya punya organisasi, orang minta, dok saya mau dijadikan salah satu di organisasi ini, saya ingin memberi. Loh, selama ini Bapak sudah bekerja jadi pejabat, iya saya bisa, tapi saya cari uang, bukan memberi. Nah inilah, ternyata kenikmatan paling puncak di semua kenikmatan itu adalah kalau kita itu bisa memberi. Dan ternyata itu setelah kita pelajari dalam agama, ternyata betul orang yang paling baik itu adalah sebaik-baiknya orang. Islam sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah mengatakan itu. Dalam agama Katolik kita terinspirasi bagaimana banyak para misionaris datang ke sana sampai mati karena malaria dan sebagainya. Dia mengatakan, saya mati karena saya dalam konteks lagi bahagia. Semua orang bisa mati, tapi kalau mati dalam bahagia seperti ini, nggak masalah. Kita semuanya mati. Nah, seperti itu. Makanya kita pastikan kita kalau bisa memberi, itu adalah kebahagiaan puncak dari apa yang bisa kita rasakan bahagia dunia. Iya, Dok. Apakah yang mendorong? Kalau tidak salah, dokter ini pensiun dini ya, jadi pegawai negeri atau apa? Atau pindah jadi dosen atau apa, Dok? Ya, jadi memang ini saya keracunan jamban ini. Ceritanya, ketika saya melihat bahwa jamban ini menarik sekali untuk dilakukan dan kemudian saya bisa melakukan banyak hal. Tetapi ternyata masih banyak lagi yang belum bisa dapat, di mana itu di luar kemampuan finansial saya dan teman-teman untuk melakukan ini. Makanya dulu kami bercita-cita bagaimana menjambani se-Indonesia. Kami mulai dari satu kampung, mungkin bisa saya biayai sendiri. Ya, satu RW saya bisa biayai sendiri. Tapi ketika suatu saat saya harus naik, misalnya harus satu kelurahan,
saya nggak punya uang untuk menjambani orang sekelurahan, kurang lebih 500 jamban. Ya. Makanya saya mencoba dalam tanda petik mengemis ini, meminta-minta pada orang untuk memberi, dan yang paling mendengar saya saat itu adalah guru besar saya di Australia. Dia ngomong, oke, saya bisa buatkan kamu 500 atau 1000, tapi itu dibuat suatu riset. Makanya kita membuat riset penelitian tentang impact dan perilaku orang setelah punya jamban. Ternyata di situ kita bisa membuat satu kelurahan. Kelurahan Cempoko pertama. Nah, satu kelurahan bisa membuat jangan bersama-sama. Kemudian kita ingin satu kecamatan. Saya ingin cari duit lagi. Saya harus mencari orang-orang lain. Suatu saat dari profesor saya datang lagi. Oke, sekarang nggak cuma 500, 1.500 saya carikan. Akhirnya saya bisa beberapa kecamatan, beberapa desa. Nah, suatu saat sampai suara saya didengar oleh waktu itu Jenderal Sunindyo. Beliau waktu itu kita ada acara makan bersama, buka puasa bersama dengan Pak Wali Kota. Pak Sunindyo gini, Pak Wali Kota, Pak Hendi ini, Pak Wali Kota ini Pak Budi ini ya kelihatannya kaya-kaya juga enggak, ganteng-ganteng juga enggak nih. Tetapi kok dia bisa membuat ribuan jamban. Pak Wali Kota ganteng, gagah seperti ini, uangnya banyak. Kalau kita masa belum bisa membuat jamban kan itu kan? Ya. Itu waktu acara di buka puasa bersama. Akhirnya waktu Pak Wali Kota naik panggung, sebelumnya saya dicentil oleh stafnya. Pak Budi membuat jamban itu berapa sih? Kalau saya membuat jamban ya 500. Lah orangnya gimana? Ya saya kumpulkan. Lah kumpulkan berapa? Ya kalau saya kumpul-kumpul paling saya kasih makan 50.000-an, saya ketemu udah cukup. Oh gitu. Nah, kalau gitu kami buat sekitar 500-600 gitu ya. Oke, langsung Pak Wali Kota begitu ke depan langsung ngomong, Pak Jenderal, Pak Pangdam, sebenarnya kami ini bersahabat dengan Pak Edi sejak lama, karena Pak Wali Kota dulu membuat jamban pertama. Saya baru tahu karena dia adalah orang Gapensi. Kami membangun jamban pertama tahun 2004 itu dengan Gapensi, di mana beliau adalah salah satu unsurnya. Dan kami dengan Pak Budi sudah berjanji ini, kami akan membangun 5.000 jamban. Wah, begitu turun dari situ, tepuk tangan, besoknya saya langsung, Pak Budi, masukkan proposal 5.000 jamban. Saya langsung masukkan, jadilah gerakan 5.000 jamban di Semarang. Setelah di Semarang, saya melihat, ini kok bagus sekali. Saya ingin 1 juta jamban ini. Siapa ini? Makanya, ketika Pak Sunindyo ke Jakarta, saya susul ke sana, saya dikenalkan sama Pak Jenderal Ahmad Supriyadi, barangkali beliau bisa. Ternyata Pak Jenderal Ahmad Supriyadi menyuruh saya ke Mabes Angkatan Darat. Di sana saya ngomong, wah ini kalau tentara bisa membangun jamban 1 juta, ini adalah tentara pertama di dunia yang membangun jamban. Dan kalau membangun jamban, maka akan terpakai oleh rakyat selama-lamanya. Dan kalau membangun jamban, maka TNI dan rakyat akan semakin kompak, karena membangunnya bareng-bareng. Karena tidak ada ongkos kerja. Nah, dari situlah langsung waktu itu Pak Kasat, Pak Gatot, oke siap, kalau gitu kita buatkan serangan teritorial. Makanya pada bulan Juni tahun 2015 kita buatkan namanya serangan teritorial. Semua TMMD sekarang fokusnya adalah membangun 1 juta jamban. Bahkan acara itu dirayakan besar di Sidoarjo. Saya kagum sekali karena saya nggak punya uang Rp1, 1 juta jamban. Sementara yang membiayai Departemen Pertanian ada 1 panggung lagi, tapi panggungnya terpusat di tempat kami. Habis itu 1 juta jamban terbangun. Saat ini saya pikir, yang belum punya jamban di Indonesia ini masih 20 juta. Makanya saya sedang mencari-cari nih, siapa yang bisa membuat saya bisa berhubungan dengan 20 juta jamban. Nah ini semua proses yang memerlukan waktu, memerlukan tenaga, duit yang luar biasa, yang dimana saya tidak bisa menjadi pegawai negeri yang bagus, harus absen pagi sore dan sebagainya. Saya harus kadang-kadang luar kota, bahkan saya pernah berkantor di Mabes Angkatan Darat, saya tidur di losmen atau apa di sana, pokoknya saya bisa tidur. Seperti itu, sehingga waktu saya jadi pegawai negeri sangat kacau sekali. Beruntung kami melaporkan sehingga kami dimaklumi oleh atasan kami, makanya kami karena melihat ini tidak bisa diteruskan, saya mohon izin untuk pensiun dini.
waktu itu umur saya belum masuk, nah saya ulangi lagi tahun depannya. Belum bisa lagi, kemudian setelah umur 50 tahun, saya langsung mengajukan lagi, meskipun agak sulit, akhirnya Pak Ganjar tanda tangan untuk saya pensiun dini sehingga saya bisa fokus dan 1 juta jamban kami terpenuhi. Dan yang ke depan 20 juta ini memerlukan waktu yang luar biasa. Sehingga inilah kenapa kami harus pensiun, supaya jangan sampai kami ini menimbulkan kecemburuan orang yang tidak masuk. Karena kalau nggak masuk, untuk biaya tani kadang-kadang sedih juga seperti itu. Nah, tanya sedikit aja dok. Dengan pensiun gitu ya, penghasilan kan berkurang. Nah, kemudian masih kegiatan macam-macam. Itu bagaimana dokter membiayai diri? Ya, jadi gini, sebenarnya menjadi pegawai negeri itu punya gaji dasar dan gaji saya sama saja. Ya, cuma kadang-kadang kalau belum pensiun ada pelatihan di sana, ada membuat kursus di sana, sehingga saya dapat SPPD atau tambahan. Tapi itu pun kalau pegawai negeri dalam konteks departemen nggak besar-besar amat. Kalau kita bisa non sewu, karena kita bisa praktek, ya saya mengatakan ya ini meskipun kurang, tapi saya merasa ini cukup lah. Yang penting saya bisa melakukan banyak hal, anak-anak bisa sekolah, bisa makan. Kita nggak perlu kemewahan, kita nggak perlu mobil baru, kita nggak perlu apa-apa. Yang penting anak bisa sekolah, makan bisa bergizi, sudah cukup. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat sekarang pun saya tidak merasa kekurangan sesuatu, karena memang standar hidup kami sangat kami tekan rendah. Kami masih makan di angkringan dan sebagainya, itu wajar, biasa-biasa bagi kami dan anak-anak kami. Dan yang penting kita punya sesuatu yang bisa kita sharekan, dan disitulah kebahagiaan terbesar. Ya, baik dok. Nah sekarang begini, ketika kita menghadapi bencana alam itu kan ada yang rutin ya, misalnya kayak banjir, longsor setiap tahun itu, kemudian kita mengulangi menderita pada hal yang sama. Kalau menurut dokter apa antisipasi, artinya yang sesuatu yang berulang-ulang itu gimana menghadapinya? Ya, ini memang problem di tempat kita ini. Selalu mengalami hal yang sama tanpa mengindahkan konsep-konsep mitigasi bencana. Makanya dengan ilmu bencana saat ini kita tahu bahwa sebenarnya kalau ada banjir dan sebagainya itu bisa dikurangi dengan kalau kita menganalisis dalam konsep mitigasi. Misalnya dalam konsep banjir, kami mencoba membuat bagaimana supaya banjir itu berkurang. Kami menganalisis curah hujan di Jawa Tengah berapa, dan kemudian tumpahan itu berapa, dan kenapa itu kok jadi banjir. Itu ternyata banyak kesalahan kita. Contohnya, misalnya di Gunung Pati, dengan adanya pembangunan yang bagus ini, semua orang sekarang membangun rumah-rumah di sana. Oke, nggak masalah, karena memang itu tanahnya. Tetapi kemudian oleh pemerintah dibangunkan selokan air. Dari rumahnya sampai kamar mandinya, dan sebagainya. Ya, sehingga air dari kamar mandi, kalau hujan, dalam waktu menit yang sama atau jam yang sama, itu dari Gunung Pati langsung bareng-bareng turun ke arah Ngalian. Jadilah banjir. Karena air tidak diresapkan dulu. Dan ini konteks keliru selama ini dalam konteks pembangunan. Semua saluran dibuatnya sebaik-baiknya. Padahal harusnya ini di setiap tempat harus ada penyerapan. Nah, itulah makanya kami mencoba untuk mendorong, bahkan kami membuat pilot di Gunung Pati. Kami tunjukkan bagaimana membuat sumur resapan atau embung resapan. Embung ini bisa fungsi resapan, bisa menjadi embung. Embung itu sebenarnya menampung air, resapan untuk meresapkan air. Kalau seandainya setiap 100 meter rumah kita itu, tentu saja rumahnya yang jauh dari tebing,
kalau di tepi nggak boleh, jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter, tidak boleh ada resapan. Itu curah hujan yang sebesar setelah hari-hari seperti ini, itu kalau ditampung setiap 100 meter itu punya embung resapan, itu tidak akan jadi banjir. Dan kami buktikan di rumah kami sekarang ini, kami mempunyai penampung banjir di bawah. Pada hujan, dia akan tertampung di situ. Pada saat kering, airnya saya keluarkan. Sehingga terjadi retensi lebih awal. Air tidak serta-merta. Dan ini sangat murah sekali. Saking murahnya nggak sampai sekitar 600.000 sudah jadi. Dan kami bangun tidak merubah landscape tanah. Karena ini ditutup lagi dengan penutup sehingga halaman masih utuh halaman. Nah, ini contoh teknologi tepat guna yang kami kenalkan juga pada pemerintah kota. Dan pemerintah kota dulu pernah membuat ratusan di Gunung Pati. Dan kami juga ke beberapa kota yang sering banjir kami pamerkan. Termasuk ke Jakarta, kami pamerkan kepada staf-stafnya Pak Anies ini loh, konsep embung. Dan embung ini harganya murah. Dan embung ini setiap rumah kalau membuat bukan hanya mengurangi banjir, tetapi juga menyuburkan tanah sekitarnya. Nah, dari situlah saya harapkan mau. Tetapi konsep pemerintah yang kadang-kadang ingin diborongke dan sebagainya ini akhirnya menjadi kegiatan proyek kapitalisasi. Sehingga jatuhnya kadang-kadang tidak terlalu murah, bahkan cenderung mahal. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ini pun juga kurang bagus. Nah, inilah contoh yang harus kami sebagai akademisi selalu mendorong apa yang terbaik, apa yang termurah sesuai dengan kajian-kajian akademisi kami seperti itu. Ya, Dok. Sekarang juga ada gejala baru ya untuk gempa ini. Semarang akhir-akhir ini walaupun tidak terlalu besar ya, itu ada guncangan-guncangan gempa. Nah, mungkin untuk antisipasi itu seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya kalau terjadi gempa di Semarang dan sebagainya itu sebenarnya sejak dulu sudah ada. Cuma kalau sekarang ini ada alatnya yang mengukur, kemudian ada online sehingga seakan-akan baru. Sebenarnya sejak dulu bumi kita dibentuk dari gempa-gempa seperti itu. Nah, kalau seperti ini tentu saja kita semuanya harus mewaspadai. Makanya ada namanya mitigasi gempa atau bencana di rumah tangga. Mitigasi gempa dalam rumah tangga itu apa sih? Bagaimana menyiapkan setiap komponen rumah kita ini menjadi rumah sehat, tahan gempa, kalau ada gempa tidak terlalu terdampak, dan sebagainya. Itu meliputi struktur bangunan. Bagaimana bangunan yang tahan gempa. Banyak orang berpikir tahan gempa itu harus beton, gini-gini. Ya memang beton bertulang itu bisa membuat rumah bisa tahan gempa. Tetapi yang namanya rumah yang beton itu semakin berat. Makanya sebenarnya rumah-rumah kita lama yang dari bambu, dari papan, itu sebenarnya bahkan rumah joglo-joglo yang kita buat, itu pada dasarnya sudah tahan gempa. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang tidak percaya, sehingga rumahnya dibuat yang lebih bagus, dianggap tahan gempa. Makanya di Jogja rumahnya dibuat tahan gempa dari beton-beton semua. Enggak seperti itu. Rumah bambu, rumah itu lebih cocok untuk iklim tropik seperti kita, bahkan gempa seperti kita. Nah, ini harus dipahami secara mendasar. Dan kemudian itu dari perumahan. Kemudian interior. Bagaimana tata letak ruang-ruang atau barang-barang sekitar kita. Bagaimana membuat lemari, ya, supaya dia tidak, kalau gempa tidak menjatuhi orang di bawahnya. Bagaimana tata letak tempat tidur supaya tidak di samping lemari. Bagaimana meletakkan barang-barang di atas lemari kalau ada gempa. Ini sebenarnya edukasi yang sangat panjang yang harus menjadi bagian dari edukasi yang terus-menerus, baik itu lewat kurikulum sekolahan maupun lewat suara-suara masyarakat yang terus-terus memberi informasi kepada masyarakat yang lain seperti itu. Dok, sekarang pindah ke pandemi. Ini kan dalam banyak perkiraan pandemi ini sudah mulai
melandai. Bahkan stok plasma konvalesen yang dulu termasuk dokter ikut menggiatkan itu dulu berebut susah, sekarang katanya sudah mulai berlebihan. Nah, kemudian dokter juga masih memperkenalkan peralatan-peralatan yang saya sering baca itu. Ini perkembangannya seperti apa, Dok? Tahun 2022 apa kira-kira sudah tidak dibutuhkan lagi? Ya, COVID ini adalah penyakit virus. Virus itu mempunyai kemampuan untuk melakukan mutasi spontan maupun mutasi yang disebabkan oleh rangsangan-rangsangan chemical atau elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Kita sampai saat ini tidak pernah tahu bagaimana virus yang kemarin sudah hampir kita selesaikan, kemudian muncul Delta. Ya kan gitu. Dan kita juga nggak akan pernah tahu ada virus-virus yang mungkin ada strain baru yang muncul yang bisa lebih dari Delta. Dan kita betul-betul itu adalah seperti saat ini adalah betul-betul kuasa Tuhan. Oleh karena itulah mungkin itu memang sengaja diciptakan Tuhan untuk membuat kita selalu sadar. Karena COVID ini sebenarnya 100 tahun lalu juga pernah terjadi. Ya, disinilah kita sebagai umat manusia supaya menyadari kelemahan kita dan kemudian kita menjadikan hal-hal seperti ini untuk kita itu saling mencintai, menyayangi dan saling memberi. Dan kemudian dengan begini kita tahu, oh ternyata hidup itu nggak seberapa. Ternyata kenikmatan hidup itu adalah kenikmatan yang terjadi ketika seseorang itu memberi. Nyatanya orang yang meninggal itu kalau dia akan bahagia kalau dia telah melakukan sesuatu. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks COVID ini, alat-alat yang kita buat ini bukan sesuatu yang akan terhenti di sini. Kita akan berhadapan terus. Oleh karena itu, jangan sampai suatu saat pemerintah atau decision makers kelabaan tidak mempunyai teknologi baru sehingga harus tergantung pada produsen besar. Kita bisa menggunakan masyarakat sebagai produsen untuk alat-alat peralatan mereka sendiri dalam skala industri, sehingga tidak perlu kita ini dari 100 teknologi COVID itu 90% adalah home industry yang bisa dilakukan home industry, sehingga kita meninggalkan obat-obat itu 10% teknologi yang memang itu domainnya para ahli, tetapi 90% adalah pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan. Soal plasma, saya kira tidak ada masalah karena plasma ini disimpan dalam waktu yang lama. Pak PMI, beberapa institusi mempunyai alat yang bisa menyimpan plasma ini bisa 1 tahun, bahkan lebih dari itu. Sehingga kita nggak usah khawatir, plasmanya bisa tetap akan dipakai, tapi kalau nggak dipakai lebih bagus lagi. Baik dok, sayang sekali karena waktu. Sebenarnya cerita dokter sangat menarik. Nah, Dokter Budi Laksono ini kan juga memimpin Ikatan Alumni Undip Kota Semarang. Apa kegiatannya, dok? Kebetulan akhir-akhir ini kita punya masalah dengan COVID ini, sehingga memang agak undercover. Tetapi meskipun begitu, apa yang menjadi pelayanan-pelayanan kita dalam COVID kita sebarluaskan oleh kita dan teman-teman alumni supaya selalu tetap mengedepankan pelayanan pada masyarakat, cinta kasih pada masyarakat, dan apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat adalah sesuatu yang kita upayakan. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan bagian untuk melayani itu. Mungkin terakhir ada saran-saran ya dok, baik kepada lembaga, pada alma mater ya, mungkin apa yang model-model pembelajaran apakah perlu diperbarui, mungkin pada para mahasiswa, mungkin pada alumni, apa yang harus dilakukan ya. Mungkin tidak akan bisa seperti Dokter Budi Laksono, tapi minimal punya semangat untuk mengabdi kepada masyarakat. Silakan dok. Ya, terima kasih. Memang COVID ini memberi pelajaran bagi kita, bagi institusi pendidikan juga,
bahwa pendidikan itu ternyata tidak selamanya harus intrakampus. Ternyata saat ini kita bisa mengalami pendidikan bisa dilakukan juga lewat online. Sehingga konsep zaman dahulu kita membuat kampus-kampus yang mewah, yang besar dan sebagainya, suatu saat itu akan menjadi beban kita. Suatu saat kampus itu hanya kecil, tetapi ada action-action tertentu yang bisa untuk praktek-praktek saja. Ini sesuatu metode pembelajaran baru dan ini harus diantisipasi oleh universitas kita, Undip, supaya menyiapkan metode pembelajaran yang baru. Kemudian bagi kita sendiri, bagi alumni maupun dosen, mengembangkan suatu konsep-konsep humaniora, suatu kemanusiaan. Karena pada akhirnya apapun ilmu yang kita tanamkan, kita kembalinya kepada kemanusiaan. Dengan kemanusiaanlah ini orang-orang akan menemukan namanya puncak-puncak kebahagiaan. Insinyur cari uang banyak dan sebagainya, akhirnya dia lebih bahagia kalau dia itu memberi. Makanya pada orang yang pensiun dia memberi apa? Memberi tanaman-tanaman dengan apa namanya siraman-siraman. Kemudian ada bunga-bunga, dia senang sekali. Tetapi ada juga siraman-siraman bukan cuma pada tanaman. Kalau kita nyirami tetangga kita dengan cinta kasih, bahkan kalau kita punya harta, kita berikan pada tetangga-tetangga kita. Dan ke tetangga kita itu sehat-sehat, cerah-cerah, anaknya sehat-sehat, ceria. Sama seperti kita itu memandang bunga-bunga yang cerah. Lingkungan kita, tetangga kita menjadi lingkungan yang sangat indah sekali. Sehingga indah itu tidak harus dalam bentuk taman, anggrek, tapi adalah taman humaniora, taman kemanusiaan. Sehingga dengan taman kemanusiaan ini kita melihat lingkungan kita itu lingkungan yang sangat indah sekali. Dan inilah ada lingkungan yang betul-betul diharapkan oleh pendiri negara kita, yaitu lingkungan-lingkungan yang penuh cinta kasih dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Pancasila kita. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Dr. Budi Laksono, Magister Head Science, relawan sejati, relawan sepenuh hati seumur hidup yang telah banyak sekali, bukan hanya praktek tapi juga teori, filsafat, kenapa orang harus mengabdi. Sekali lagi terima kasih Dok, semua yang sudah disampaikan. Sukses selalu, selamat berjuang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.